Baca ayatnya dulu ya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. استمر. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال المفسر رحمه الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجر بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتصير من الظالمين العاصين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وقلنا يا آدم اسكن أنت, dan ketika kami katakan kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka,
dan juga pasanganmu. Di mana? Al-jannata, di surga. Di sini Al-Mahalli rahimahullah atau mungkin As-Suyuti, anta ta'kid, ya, ta'kidun lidhamiril mustatir, yaitu penguatan untuk dhamir mustatir. Dhamir mustatir yang ada di lafal uskun. Kemudian ada anta ditambahkan sebagai ta'kid. Ya. Untuk apa tujuannya? Untuk di'atafkan kepada wa zawjuka. Jadi Allah menginginkan yang tinggal adalah anta wa zawjuka. Zawj di sini artinya pasangan, baik istri atau suami, tapi maksudnya adalah Hawa, yaitu istrinya, bil mad, yaitu dengan mad Hawa, wa gitu kan. Wa kana khalquha bisa, khalaqaha bisa. Ya. Tapi yang lebih mirip wa kana khalquha, penciptaan terhadapnya. Ya. Min dhila'ihil aisar, dari tulang rusuk sebelah kanan. Al-aisar, sebelah kiri. Sebelah kiri. Taib, dari pelajaran di sini, ikhwah, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka. Para ulama berselisih pendapat mengenai apakah iblis memang tinggal di surga atau gimana gitu. Ya. Sebagian dari ulama mengatakan bahwasanya iblis tidak pernah tinggal di surga, hatta sebelum menjadi kafir, gitu loh. Ini pendapat pertama. Apa dalilnya? Ini dalilnya. Ya, dalilnya ini. Bagaimana pendalilannya? Pendalilannya, lihat di ayat sebelumnya, Allah katakan kepada para malaikat, wasjudu li Adam, wasajadu ila iblis, aba wastakbaru kana minal kafirin. Barulah ketika itu baru Nabi Adam alaihissalam ditempatkan di surga. Ya, sementara iblis tidak boleh di surga. Dengan dalil wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannah, khalas. Enggak disebutkan iblis masuk karena udah kafir ketika itu. Sebagian ulama lainnya menyatakan pendapat kedua bahwasanya dahulu kala baik malaikat, Adam dan iblis ketika masih beriman itu semuanya tinggal di surga. Ini pendapat kedua dan ini pendapat yang lebih populer. Lalu kenapa Allah sebutkan ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, padahal katanya Nabi Adam dan istrinya dan juga iblis sudah ada di surga sebelumnya. Kok dikatakan oleh Allah tetap uskun anta? Maka para ulama mengatakan tetap tinggallah di surga gitu. Jadi sebelum mulai di surga, semua hamba Allah ketika itu, yaitu malaikat, ya, dan termasuk iblis, ini pendapat kedua, dan juga manusia yaitu Nabi Adam alaihissalam dan pasangannya. Ya. Maka ketika terjadi pembangkangan oleh iblis, maka Allah Ta'ala mengusir iblis. Ya. Ini pendapat yang mengatakan bahwa iblis tadinya di surga. Dan Allah Ta'ala menyuruh Nabi Adam dan zawjnya itu tetap berada di surga. Yang tadi di surga tetap di surga, kecuali iblis. Begitu, karena kafirnya dia. Baik. Itu pelajaran dari potongan ayat ini. Wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma. Perintah pertama uskun anta wa zawjuka al-jannah. Itu pertama. Kemudian perintah kedua wa kula minha raghada haitsu syi'tum. Dan makanlah oleh kalian minha. Kembali ke mana di sini? Surga al-jannah, minal jannah. Makan dari apapun yang ada di surga tersebut. Raghada yaitu wasi'at. Wasi'a la hajra fi. Dengan aklan raghada. Raghad ini berarti dia adalah sifat untuk maf'ul mutlaq akla. Wasi'a, raghada wasi'a.
Maksud rogod itu enak rogod. Makanya kok orang Arab Indo membahasakan tidur enak-enakan tuh regut ya. Nggak pakai meja. Rogoda enak gitu. Jangan lewat sini, kelihatan kamera nanti. Malah lewat sini. Ntar bawa meja lewat sini. Nabrak ana lagi. Rogoda wasi'a, la hajra fih, la man'a fih. Yaitu tidak ada mana', tidak ada halangan, tidak ada larangan. Wa kula minha rogoda, haitsu syi'tuma. Whatever you want, gitu. Apapun yang kalian inginkan, kalian berdua inginkan. Oke, itu yang kedua, perintah yang kedua. Wa kula minha aklan rogodan wasi'an la hajra fih. Tidak ada larangan. Dan itulah karakter surga pada asalnya, tidak ada larangan. Oke. Sampai situ. 2. Kemudian yang ketiga bukan perintah melainkan larangan. Wala taqraba hadhihi syajarata. Janganlah kalian berdua taqraba, mendekati hadhihi syajarah, pohon ini. Berarti di sini pohon yang muayyan. Wala taqraba hadhihi syajarata. Al dalam asy-syajarah di sini berarti bukan al jinsiyah, bukan pula al istighraqiyah, melainkan dia adalah al ahdiyah dengan dalil apa? Adanya isim isyarah hadhihi. Berarti sesuatu yang muayyan, bukan umum, ya. Dan kemudian juga asy-syajarata dengan ayat ta akhirannya ini menunjukkan satu pohon. Wala taqraba hadhihi syajarata. Oke, pohon. Yaitu yang dimaksud bil akli minha, ya, jangan makan di situ. Dan Allah Taala mengungkapkan dengan lafal bukan wala ta'kula min hadhihi syajarah, tapi wala taqraba. Gitu loh. Beda wala ta'kula dengan wala taqraba. Wala ta'kula berarti yang dilarang akal doang. Tapi wala taqraba itu yang dilarang adalah mendekat, dan madmun dari mendekat ya yang aulawinya yaitu makan lebih-lebih enggak boleh. Dekat aja enggak boleh, apalagi sampai makan. Ngerti ya? Ya. Kalau misalnya seorang ibu ngelarang anaknya, kamu jangan dekat-dekat sama anjing, ya, maka apalagi pelukan sama anjing lebih nggak boleh lagi, gitu loh, ya kan? Ya begitu. Wala taqrabu zina misalnya, ya. Taib. Wala taqraba hadhihi syajarata bil akli minha wa hiya al-hinta aw al-karmu aw ghairihi aw ghairuhuma. Ini wallahu a'lam pohon apa itu, ya, kita enggak bisa memastikan. Fatakuna minadh dhalimin. Fatakuna, maka kalian berdua akan menjadi tergolong orang-orang yang zalim. Fatakuna minadh dhalimin al-'asin. Karena maksiat itu sebenarnya kezaliman. Nah, di sini antum lihat di khitabnya Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam. Mukhatabnya itu sebenarnya berapa sih? 2. Tapi Allah katakan wa qulna ya Adam, menunjukkan kepemimpinan Nabi Adam alaihissalam terhadap istrinya. Ya enggak? Begitu juga dengan antum misalnya, kalau untuk memberikan khitab kepada suatu keluarga, kepada laki-lakinya, suaminya. Kadang kalau misalnya kita mau mengoreksi suatu keluarga, kita bilang ke emaknya, ke ibunya, itu kadang-kadang dibumbuin sama ibunya, gitu. Dianggap apa, dianggap gini gitu. Tapi coba kepada bapaknya yang lebih bijak. Ini kepemimpinan laki-laki bisa tampak betul-betul di sini. Qulna ya Adam. Baru kemudian mukhatab dari af'al al-amr dan juga nahi, uskun,
anta wa zawjuka, diqarinkan dan diatofkan. Tapi munadanya Nabi Adam alaihissalam sebagai pemimpinnya gitu loh. Nah, itu di antara faedah. Faedah berikutnya adalah antum melihat dua fi'il amar dan satu fi'il nahi. Uskun dan kul. Kemudian fi'il nahi apa? La taqraba. Uskun anta wa zawjuka dan juga kula, dan fi'il nahinya wala taqraba. Apa pelajaran dari perbedaan tersebut? Ada dua perintah, ada satu larangan. Dalam usul fikih pada asalnya perintah itu untuk pengewajiban, tetapi itu kaidah asalnya ya. Itu kaidah asal ketika ada taklif, pembebanan syariat. Baik, sekarang sakan dan akal ini pembebanan syariat enggak ketika itu? Belum, bukan. Melainkan itu adalah pembolehan dan penyebutan kenikmatan dari Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang bisa juga fi'il amar li ajli limtinan, demi menyebutkan karunia, li ajli limtinan. Uskun fil jannah, nikmat. Terus kulla haitsu syi'tuma, ya. Raghadan haitsu syi'tuma, itu nikmat. Baik, dari dua kenikmatan ada satu larangan. Dan juga haitsu syi'tuma itu berarti kan banyak sekali yang nikmat di surga ya. Tapi cuma satu larangan di satu pohon saja. Allah Ta'ala melarang wala taqrabu hadhihi syajarah. Ini tak dari seluruh enggak tahu berapa banyak kenikmatan, ini tak yang jangan deketin gitu loh. Ya, jangan deketin. Jadi menjauhlah darinya. Seandainya larangannya jangan makan itu lebih berat dibandingkan larangan jangan deketin ya. Benar. Larangan jangan makan itu lebih berat daripada larangan jangan deketin. Karena dengan larangan jangan deketin itu meringankan antum dari hal-hal yang buruk dari situ gitu. Tapi kalau larangan jangan makan itu antum malah lebih mudah untuk terjelembab. Benar. Karena jangan dekati pohon tersebut, itu ada larangan berupa tindakan preventif dari tujuan larangan tersebut. Ada tindakan preventifnya gitu loh. Yaitu mendekati. Ini kan preventif, jangan dekat. Nah, ini preventif. Preventif itu tindakan pencegahan gitu loh. Ya. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Larangan satu tok larangan, dan yang dilarang tuh di pohon satu tok gitu loh. Dari seluruh banyak entah berapa banyak pohon. Dan itu surga lagi kan, jannah. Jannah dikenal rimbunnya. Itu jadi kemudahan dari Allah di sini. Pertama disuruh di surga. Ya udah, tinggal di surga. Enak. Kemudian udah di surga situ sok makan apa aja terserah. Semua makan apa aja terserah. Ya. Itu udah enak. Diperenak kemudian ya ada larangan. Dan larangannya pun diperhalus. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Lebih dipermudah gitu. Kemudian lebih ditambah permudah oleh Allah, fatakuna minaz zalimin. Apa maksudnya kok dipermudah? Iya. Antum menyebutkan suatu larangan dengan menyebutkan sebab terlarangnya itu mempermudah orang supaya tahu itu toh efeknya, ya kan? Iya. Jangan deket-deket anjing, Dek. Ntar digigit. Kan orang jadi tahu kalau sudah deket anjing ntar digigit. Itu kan mempermudah dia untuk menjauhi anjing tersebut. Iya. Jangan berisik nak di sini, itu ada bapak galak-galak gitu misalnya. Oh, jadi anak itu tahu, jadi lebih memudahkan dia untuk meninggalkan perbuatan berisik di masjid. Gitu ya. Jadi udah enak banget loh. Larangan Allah berikan dan itu cuma satu saja dan itu terserah Allah. Dan Allah sebutkan fatakuna minaz zalimin. Ya. Nah, tapi ternyata kemudian apa yang terjadi? Fadhal, iqra. Ahsanallahu ilaikum. Fa'azallahuma syaitan iblisu adhabahuma wa fi qira'ah fa'azalahuma nahahuma anha ay al-jannah
bi an qala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuldi wa qasamahuma billah innahu lahuma laminan nasihin fa akala minha fa akhrajahuma mimma kana fihi minan na'im wa qulna ihbitu ilal ardi ay antuma bimashtamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma ba'dukum ba'du dzurriyyah li ba'din adu min zulmi ba'dihim ba'dun wa lakum fil ardi mustaqar mawdi'u qirar mawdi'u qarar wa mata'un ma tatamatta'una bihi min nabatiha ila hin waqtin qidai ajalikum. Ahsant. Qala Allah Ta'ala fa'azallahuma syaitanu anha. Maka kemudian azallahuma syaitan, azallahuma adhabahuma. Ya, syaitan pun mengenyahkan keduanya anil jannah. Iblis maksudnya, syaitan sih iblis. Satu saja ini. Fa azallahuma asyaitanu anil jannah. Wa fi qira'atin fa azalahuma nahahuma, sama nahahuma itu menyingkirkan. Ya. Nahi. Anil jannah. Anha ay al jannah bi an qala lahuma hal adullukuma ala syajaratil khuld. Mau enggak kalian aku tunjukkan pohon keabadian. Jadi yang menyebutkan pohon tersebut pohon khuldi adalah iblis, syaitan. Gitu. Jadi bukan dari Allah. Ya, tapi labelnya bagus loh, syajaratul khuld itu labelnya bagus loh. Ya kan? Atau kalau kamu makan kamu bisa abadi di neraka, bisa abadi di surga khuld, atau kamu bisa menjadi seperti malaikat. Itu dalam ayat. Allah melarang kamu wahai Adam untuk memakan itu karena supaya kalau misal kamu makan kamu bisa abadi atau kamu menjadi malaikat. Dua hal yang dalam benak Nabi Adam alaihissalam itu sangat indah gitu. Dan Nabi Adam alaihissalam adalah makhluk yang paling berilmu ketika itu. Makhluk yang paling berilmu ketika itu. Lebih berilmu dari malaikat? Iya. Buktinya dalil wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Lebih berilmu daripada para malaikat. Ya. Mencintai keabadian di surga karena material di surga itu masya Allah. Itu wajar, normal. Kemudian atau bisa menjadi seperti atau menjadi malaikat, dan malaikat makhluk yang mulia, padahal Nabi Adam alaihissalam lebih berilmu daripada para malaikat tersebut. Ya, begitu. Nah, wa qasamahuma billah di surat Al-A'raf annahu lahuma laminan nasihin. Untuk mentakkid nasihat atau wejangan iblis, bersumpah dengan nama Allah. Lihat. Jadi mengatasnamakan Allah untuk suatu kedustaan atau distorsi dalam agama itu kebiasaan iblis. Mengatasnamakan Allah untuk kedustaan atau distorsi agama atau distorsi amalan. Itu kebiasaan syaitan. Annahu lahuma laminan nasihin, dan sampai bersumpah dengan demi Allah, saya ini cuma pengen nasihatin sampean tok. Masya Allah. Baik. Kejadian fa'azallahuma syaitanu anha ini kapan? Ketika Nabi Adam alaihissalam di surga. Apakah iblis ada di surga ketika itu? Tidak ada. Dari mana terus? Dari luar godanya. Kalau misal menurut dari Bible, kalau versi Bible, iblis bertamatsul sebagai ular. Iya. Itu versi Bible ya. Kita enggak mengatakan itu sahih, enggak mengatakan itu fasid. Allahu a'lam, kita tawakuf ya, karena ini akidah. Tapi kalau misalnya dia Al-Qur'an enggak diriwayatkan, Imma jin itu bertamatsul ke dalam surga, dan itu versi Bible ya. Atau
jin itu dari luar, itu setan dari luar, dan bisikannya bisa ke kalbu insan gitu loh. Maka barangkali bisa jadi ada setan di jauh sana, tapi bisikannya sampai ke hati kita, bisa. Apalagi di media sosial, lebih bisa lagi. Setannya nulis status, bisikannya di hati kita, bisa. Gitu. Ya. Akhirnya fa'akala minha, maka keduanya pun memakan dari asy-syajarah, dari pohon tersebut. Taib fa'azallahuma syaitanu anha. Dan syaitan mengupayakan untuk mengenyahkan keduanya dari surga. Taib. Apakah yang diinginkan syaitan adalah dirinya supaya masuk surga dengan perbuatan ini? Paham enggak maksudnya? Paham? Apakah syaitan menggoda Nabi Adam alaihissalam dan istrinya itu supaya dirinya ikutan masuk surga? Enggak. Lah terus ngapain? Untuk menjatuhkan belaka, gitu kan? Itu doang. Gitu. Makanya dan itu karena hasad. Ya tamanni zawalin ni'am, gitu loh. Berharap hilangnya kenikmatan dari sahibnya, dari sahib kenikmatan tersebut. Ya. Ada juga yang menghasad, dia pengen seperti orang tersebut dan dia nggak pengen orang tersebut terjatuh dari kenikmatannya, gitu loh. Ada yang seperti ini nggak masalah. Tapi tamanni zawalin ni'am min sahibin ni'am itu ya karakter dia, gitu loh. Ya. Itu bedanya. Fa akhrajahuma mimma kana fihi. Maka berhasillah itu dengan izin Allah dan hikmah Allah. Syaitan mengeluarkan keduanya dari apa yang keduanya berada di dalamnya. Fihi, hi di sini dhamir kembali ke isim mausul ma, mimma kana fi ma kana. Taib. Hi di sini enggak kembali ke jannah. Kenapa ikhwan? Karena hi ini syamil untuk jannah dan naimnya jannah semuanya. Maka di sini minan naim. Karena intinya jannah itu kenikmatannya sebenarnya. Dari kenikmatan surga tersebut. Syaitan menyingkirkan Nabi Adam dari kenikmatan surga tersebut dan dari surganya otomatis. Maka kemudian kata Allah, wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kami katakan ihbitu ilal ard. Turunlah kalian ke al-ard, bumi. Ai, yakni antuma. Nah, di sini tafsirkan ihbitu jama' bukan ya, kan? Ihbitu jama', wawul jamaah, ya. Antuma musanna. Kif? Antuma bima istamaltuma alaihi min dzurriyyatikuma. Kif? Gimana? Rafi? Gimana menurut antum? Kenapa Allah Ta'ala menguslubkan ihbitu dengan ihbitu padahal secara zat dua orang doang? Kata kuncinya ada di sini. Ini menurut bersama keturunannya. Keturunannya. Karena keturunannya ada di punggung Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ya, antuma bima ishtamaltuma alaihi min dzurriyyatikum. Bima ma di sini ma. Antuma wa dzurriyyatikum. Jama'. Gitu, ya. Jadi turunlah kalian semua. Semua di sini itu dua, yaitu Nabi Adam alaihissalam, istrinya dan keturunannya yang memang ada pada diri Nabi Adam alaihissalam nanti akan tersebar nanti. Kayak kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Begitu ya. Itu pendapat pertama, ikhwan. Pendapat kedua, ihbitu 3 orang. Siapa? Iblis. Plus siapa? Iblis. Nabi Adam alaihissalam, istrinya dan juga iblis. Yang jama'. Itu pendapat kedua.
Ya, tapi beliau rahimahullah pakai pendapat yang tadi. Ya. Anak nggak tahu. Enggak disebutin neraka. Kita bilang wallahu alam. Ya, karena enggak bisa kita jangkau itu ilmunya. Kecuali kalau ada riwayat ya yang sahih. Wallahu alam. Itu pun anak tadi bilang iblis lagi di luar surga. Itu pun muhtamal ya. Itu maksudnya tetap suatu zon, bukan enggak anak katakan bahwa saya ya kemungkinan antum gambarkan di luar surga gimana apa di langitnya ntar itu enggak usah diinin. Ya, jadi udahlah ambil ibrahnya aja, enggak usah. Kalau dipikir-pikirin bingung juga. Atau kita panggil aja sekarang. Iya, karena ini pertama ini sejarah yang terlalu jauh dan nggak ada ahli sejarah yang mengcapture ini karena ini gaib sekali, dan kedua ini gaib sekali gitu. Dan ketiga ini terlampau berkaitan dengan surga, kita di bumi jauh banget gitu. Ya. Li ba'din adu. Ihbitu ada dua tafsiran. Imma maknanya Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya yang termasuk di dalamnya yaitu anak cucu mereka nanti. Wa imma maknanya adalah tiga itu, yaitu Adam, istrinya dan juga iblis. Kemudian tafsiran tersebut akan berpengaruh terhadap kata berikutnya ba'dukum li ba'din adu. Ya. Ba'dukum ba'du dzurriyyah, ini tafsiran yang pertama yaitu kalian Adam dan istrinya Adam dan keturunannya, berarti ba'du dzurriyyah, berarti annas insan. Li ba'di insanin li ba'din nas. Adu, saling musuh-musuhi, dan ini sahih. Min zulmi ba'dihim ba'dha. Dari kezaliman sebagiannya terhadap sebagian lainnya. Dan ini sahih. Ya sahih, tafsiran ini juga sahih dan konsekuensinya ba'duhum li ba'din adu juga sahih. Kalau tafsiran kedua, ihbitu anta zaujuka dan juga iblis, manusia versus jin itu saling bermusuhan, sahih. Karena inna syaitan lakum adu. Ya, musuh juga gitu. Walakum. Tapi berarti di sini ikhwan menunjukkan bahwasanya ketika iblis menggoda Nabi Adam alaihissalam, iblis tidak berada di bumi. Iblis tidak berada di bumi, pastinya enggak ada di bumi. Pas lagi ngoda kan. Kenapa? Karena menurut tafsiran kedua tadi, iblis baru disuruh ke bumi ketika disuruh oleh Allah, turun kalian semua, ihbitu hubut. Ya. Ya, gitu. Tapi hubut dengan nuzul itu ada perbedaan. Nuzul itu enggak mengindikasikan mulia atau tidak, tapi hubut itu seperti ada kerendahan. Ya, kerendahan. Makanya jangan namain anak habit ya, atau hubut ya, atau mahbud yang diturunkan, jangan. Taib walakum fil ardi mustaqar, dan untuk kalian kum ini kembali kemana gitu loh. Kum kembali kemana itu tergantung tafsiran antum tadi, ihbitunya. Walakum fil ardi, di bumi ada mustaqar, maudhi' qarar, yaitu tempat tinggal. Kenyataannya dua tafsiran tersebut benar sebenarnya. Imma tafsirannya manusia doang atau dengan jin, karena bumi ini qarar untuk manusia dan jin, sahih. Tapi apakah ada jin yang tinggal di angkasa? Enggak. Tapi ya ada jin yang memang dia menuju ke langit bahu membahu dalam hadis yang sahih untuk mencuri berita dari langit, tapi tidak tinggal di langit. Enggak tinggal di langit. Ada jin yang terbang, iya, tapi tidak tinggal di langit. Ya. Gitu kan? Jadi tetap di bumi, maudhi' qararnya jin dan manusia. Wa mata'un. Nah, milik kalian ada istiqrar di bumi dan juga ada mata', yaitu ma tatamatta'una bihi min nabatiha. Apa yang kalian nikmati dari tumbuhan-tumbuhan. Sebenarnya nabat di sini lebih umum daripada masalah tumbuhan, ya kawan. Karena nabat di sini masuk juga haiwan, karena haiwan itu juga tumbuh gitu. Haiwan itu juga tumbuh ya.
sebagai tumbuhan. Ilahin waqtin qidai ajalikum, sampai waktu habisnya ajal kalian. Ini berarti ada masa akhirnya. Baik. Kok Ahsanallahu ilaikum. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat alhamahu iyyaha wa fi qira'ah binasbi Adam wa rafi kalimat ay ja'ahu wa hiya rabbana zalamna anfusana al-ayah fada'a biha fataba alaihi qabila taubatah innahu wat-tawwab ala ibadihi ar-rahim bihim. ahsan. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimat. Talaqa alhamallahu Adama, ya. Fatalaqa di sini sebenarnya fatalaqa Adamu bisa juga min rabbi kalimat, ya. Alhamallahu Adama tilkal kalimat, iya. Alhama di sini alhamahu iyyaha. Oke. Bisa juga ulhimahu iyyaha. Sahih atau enggak sahih ya? Alhamahu iyyaha. Fatalaqa Adamu min rabbih, yaitu alhamallahu Adama tilkal kalimat. Allah kif ini. Ala kulli hal antum mengerti maksudnya. Wa fi qira'ah binasbi Adama wa raf'i kalimat. Fatalaqa Adama kemudian kalimatun, maka talaqqa di sini artinya jaa, ya. Ala kulli hal akhirnya Nabi Adam alaihissalam mendapatkan ilham dari Allah Ta'ala berupa kalimat taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf. Kalimat tersebut kalimat pengakuan dan taubat, i'tiraf. Sekarang ada nasyid atau ada syair i'tiraf Abu Nawas. Ilahi lastu lil firdausi ahla, irat wala aqwa 'ala naril jahimi. Ya kan? Bisa? Enggak. Fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirudz dzanbi azimi, gitu kan? Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak kuat pula aku ke nerakamu. Karep nang ndi, Mas? Kemudian juga Rabbana zalamna anfusana, kadang-kadang sebagian dari orang, ya, mereka melakukan kalau mau sholat gitu kan, mau maghrib tuh, mau subuh, sampai anak hafal justru dari pemanasan sebelum sholat fardu. Ada orang-orang tua zaman dulu gitu, Rabbana gimana ya? Ya pokoknya gitulah. Tapi nadanya kita kayak Sunda banget. Zalamna anfusana, gitu kan? Ada. Wa illam taghfir lana. Itu emang iya, bagi kita orang Indonesia tuh enak banget, tambah tidur, ya, tambah zolim dia sama diri mereka sendiri, ya. Iya. Dan biasanya kayak ini yang orang-orang tua, suaranya itu suara pacul lah, suara sawah lah gitu. Masya Allah, semoga Allah maafkan orang-orang tua kita, orang-orang mereka niatnya sebenarnya baik, cuman memang belum terdidik untuk menuju yang lebih benar gitu ya. Rabbana zalamna anfusana fada'a biha, maka Nabi Adam alaihissalam pun berdoa dengannya. Lihat, fatalaqa Adamu min rabbih, yang menerima ilham siapa? Nabi Adam alaihissalam. Enggak ditakbirkan bersama dengan istrinya. Enggak ditakbirkan bersama dengan istrinya. Ini cerita ini memang ada versi Bible-nya ada. Ya. Kalau versi Bible-nya bahkan sebaliknya,
bukan Nabi Adam ditonjolkan, tapi di versi Bible-nya cerita iblis menghasut istrinya. Jadi ular itu menghasut istrinya. Gitu. Baik, fataba alaih, taba ala qabila taubah. Menerima taubatnya Nabi Adam alaihi salam. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Ta'ala maha menerima taubat terhadap hambanya dan maha pengasih. Maha penyayang. Taib. Ketika Nabi Adam alaihi salam bertaubat, apakah langsung balik ke surga? Langsung? Enggak. Ya, dan Allah maha tahu atas semua keterjadian ini. Gitu. Tahu sebelumnya. Ya, secara keilmuan Allah Ta'ala yang kekal. Tahu. Bisa dipelajari sini ikhwan. Antum ketika taubat, belum tentu antum langsung gitu aja Allah kembalikan ke keadaan yang ini. Keadaan material yang sebelumnya. Belum tentu. Bahkan lebih berhikmah jangan langsung dibalikan ke keadaan seperti itu. Yang terpenting adalah qalbu antum lebih tenang. Itu yang terpenting. Gitu. Dan Nabi Adam enggak protes tuh. Ya Allah, kan saya udah taubat, kok enggak dibalikin? Enggak ngomong gitu kan. Iya. Tapi tetap kata Allah apa? Ya, diteruskan ayat berikutnya. Assalamualaikum. Qul nahbitu minha minal jannah jami'a. Karrarahu liyu'tafa alaihi fa imma fihi idghamu nunin in asyartiyah fi ma al-mazidah. Ya'tiyannakum minni huda. Apa di situ? Ma'al mazidah. Mazidah situ. Oke, enggak apa-apa. Ya'tiyannakum minni huda kitabun wa rasulun faman tabi'a hudaya fa amana bi wa 'amila bi ta'ati fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun fil akhirah bi an yadkhulu al jannah wal ladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina kutubina ulaika ashabun nar wa hum fiha khalidun makithuna abadan la yafnauna wa la yakhrujun. Ahsanta. Faqul qul nahbitu minha minal jannah. Sini lagi-lagi Allah katakan qul nahbitu minha. Tadi udah ya. Qul wa qul nahbitu ba'dukum li ba'din. Jami'a qarrarahu liyu'tafa alaihi. Lihat jami'a di sini kembali ke tafsiran tadi, ya. Antum memandang wawul jamaahnya itu include siapa aja gitu lah. Apakah iblis termasuk atau cuman manusia saja? Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Fa imma asalnya adalah in dan ma, dileburkan menjadi mudgham. Fihi idghamu nuni in asyartiyati fi ma az-zaidati, ya kan? Nah, ma di sini dia az-zaidah. Enggak punya amalan tertentu, dia zaidah. Ya. Fa imma ya'tiyannakum, jadi asli fa in ya'tiyannakum minni huda. Gitu aslinya. Maka jika datang kepada kalian dariku petunjuk, ya berupa kitab dan juga rasul, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, yaitu aman nabi wa 'amila bi ta'ati, beriman kepadaku dan beramal dengan taat padaku, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka la khaufun 'alaihim itu tidak ada kekhawatiran atas mereka, walahum yahzanun, tidak pula mereka bersedih fil akhirah, di akhirat karena masuk surga. Taib. Lafal la khaufun 'alaihim walahum yahzanun sering di ayat. Tapi apa maknanya? La khaufun 'alaihim, tidak khawatir masa depan, walahum yahzanun, tidak sedih akan apa yang telah luput dari kehidupan dunianya. Ngerti enggak? Orang beriman itu ketika dia wafat, dan semoga Allah wafatkan anak dan juga antum semua di atas keimanan, itu ketika wafat menggabungkan, sebagaimana sebagian sahabat ketika wafat menggabungkan dua hal, yaitu khauf dan roja ketika wafat. Dia khawatir akan dosanya dan dia berharap sangat pada Allah. Yang kata Nabi, siapa yang menggabungkan dua ini dalam wafat, dia akan diberi ketenangan.
Nah, ketika lagi gusar-gusarnya itu, datang para malaikat-malaikat yang mengantar kafannya, mengantar minyak wanginya. Itu mereka apa? Menenangkan orang beriman ini. Ya. Akhirnya enggak sedih lagi, enggak khawatir lah. Kayak gitu. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina, yaitu bi kutubina, ulaika ashabun nar. Sebaliknya siapa yang kafir dan mendustakan ayat kita, mereka penghuni neraka. Mereka abadi selama-lamanya. Makithuna abada la yafnauna wa la yakhrujun. Ya, mereka tinggal selama di situ, tidak fana dan tidak akan bisa keluar. Baik, di sini lihat ikhwan. Antum lihat susunan kalimatnya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kemudian ada faman tabi'a hudaya. Sebenarnya itu semua satu kalimat ya, kawan. Jumlah syartiyah. Ya. Fi'il syaratnya apa? Ya'tiyannakum. Ya. Jawab syaratnya faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Itu jawab syaratnya, panjang itu. Baik. Dan jawab syaratnya ini adalah statement. Bukan seperti normalnya jumlah syartiyah gitu loh. In tuhsin uhsin. Kalau kamu berbuat baik, aku akan berbuat. Itu kan gampang, normal. Tapi kamu bilang in tuhsin fa innallaha ghafurur rahim misalnya. Gimana menurut kamu? Bisa enggak? Ya bisa, secara susunan kalimat, secara nahwu enggak masalah. Ya. In tuhsin fa indallahi ajrun azim. Jannati adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidi, gitu seterusnya. Bisa. Dan ini di antara balaghahnya Al-Qur'an yang membuat antum lebih kena gitu loh. Maka jika datang petunjuk dariku, siapa yang ikut dia masuk surga, siapa yang kufur dia masuk neraka. Gimana? Paham nggak maksudnya? Kalian turun semua. Nanti jika datang petunjuk dariku, siapa yang ikut masuk surga, siapa yang tidak ikut masuk neraka. Gimana? Mafhum apa enggak? Hah? Mafhum. Antum paham nggak maksudnya? Nih, Rafi keluar. Kalau antum melihat ada orang jahat, siapa yang membasmi orang jahat, dia berbuat baik. Siapa yang membiarkan orang jahat, dia berbuat jahat juga. Memang kelihatannya ribet, tapi antum paham nggak yang diinginkan oleh ana apa? Gini, keluar. Kalau antum lihat orang jahat, pilihannya ada pada antum. Antum mau amar ma'ruf nahi munkar atau enggak, gitu aja. Turun kalian semua. Ketika atau jika nanti datang petunjuk padaku, kan enaknya kan jika datang petunjuk padaku ikutilah, kan gampangnya gitu. Jika datang petunjuk dariku, maka siapa yang ikut dia masuk surga, siapa yang enggak mau dia masuk neraka. Gimana? Gimana? Rafi gimana? Paham nggak? Baik. Anak kasih contoh lain lah. Kata Nabi SAW, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku masuk surga kecuali yang menolak. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang menolak ya Rasulullah? Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat padaku masuk surga, siapa yang bermaksiat padaku masuk neraka. Baik. Bagaimana kalau kita gabungkan aja semua kalimat dan ini bukan kalimat Rasulullah, kita jadikan begini. Ya. In turid an tadkhulal jannah
Faman ata'a ar-rasul dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar. Faqad aba dakhala al-jannah. Paham kan antum? Rafi, kalau antum mau masuk surga, maka sesungguhnya orang yang ikut Rasulullah dia masuk surga, dan orang yang tidak ikut Rasulullah dia tidak masuk surga. Gimana? Masih belum paham? Mulai paham? Antum paham? Iya. Gitu maksudnya Allah Ta'ala. Itulah balaghah, ikhwan. Perlu sedikit berpikir, tapi ketika kita memahaminya, ajib ini kalimat. Karena jumlah syartiyah kan simpelnya in tuhsin uhsin. Kalau kamu berbuat baik, aku akan berbuat baik. Itu kan gampang jawab syaratnya gitu. Tapi ketika jawab syaratnya itu kaidah yang luar biasa, maka antum akan mendapatkan sisi balaghahnya. Ya. Ayo anak-anak, kerjain PR. Ya. Jika kalian mengerjakan PR, maka siapa yang mengerjakan PR dia akan mendapatkan ganjaran, siapa yang tidak dia tidak akan mendapatkan. Ya, jadi intinya apa? Menginginkan supaya ikut, tapi itu pilihan buat kalian. Mau ikut apa enggak? Gitu loh. Begitu. Seolah-olah ada kalimat faman tabi'a fa imma ya'tiyanakum minni huda fa'lamu annahu man tabi'al huda fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun walladzina kadzdzabu biayatina, dan seterusnya gitu. Begitu, wallahu a'lam. Ya. Mudah-mudahan paham insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.